ucapan ini saja mereka sudah dihukum. Orang yang mempercayai atau orang yang mengucapkan ucapan itu lalu mempercayainya sebagai sebuah kebenaran, itu sudah dihukum. Nah, saya melihat fenomena ini, hukuman Allah itu nyata. Orang-orang yang percaya kepada tersalibnya manusia suci di atas tiang salib, itu rata-rata, mohon maaf, akalnya tidak berfungsi. Rata-rata mereka itu hanya doktrin dogma saja, asal percaya saja, demi memuaskan syahwat, nafsu keinginan mereka saja. Itu terbukti ketika kemudian mereka menyadari Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Tetapi mereka menginginkan ada Tuhan baru lagi. Dan mereka tidak pernah kemudian pahami itu dengan akal. Maka hukuman Allah di atas muka bumi ini terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati digantung. Itu siksaannya karena akal mereka nggak berfungsi dengan baik. Itu dulu. Hampir semua orang Kristen itu ketika berbicara mengenai kekristenan, pola bicaranya itu tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan doktrin, dogma. Apa sebabnya? Karena Allah sudah menghukum mereka. Sehingga akal dan mulut itu tidak seimbang, tidak selaras. Kalau saudara Kristen jujur kemudian untuk mengakui bahwa kepercayaan yang mereka anut, keyakinan mereka anut tidak selaras dengan akal, maka itulah bukti kebenaran Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dengan ucapan mereka itu kemudian aku hukum mereka. Hukumannya mereka tidak sampai pada poin kebenaran. Nah, sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang harus pergi. Jadi Yesus ini memang harus pergi. Matius 26 nomor 24. Tetapi kepergiannya harus sesuai yang ada tertulis. Yesus menyebutkan, mengatakan, mengucapkan ucapan ini pada tahun 33. Maksimal. Dari tahun 30 sampai tahun 33. Tetapi Matius nanti menuliskan di tahun 60-an ke atas. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Pertanyaannya, pada saat Yesus melontarkan ucapan ini, apakah surat-surat Paulus sudah ada? Belum. Apakah kemudian ucapan Matius ini sudah ada tertulis? Belum. Yohanes ada tertulis? Belum. Kitab-kitab perjanjian baru sudah tertulis? Belum. Berarti anak manusia, berarti Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab yang sudah tertulis pada masa itu. Apa kitab yang sudah tertulis pada masa itu? Lihat Lukas 24 nomor 44. Kata Yesus, aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku harus menggenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Torah, Mazmur, dan kitab para nabi. Berarti kepergian Yesus meninggalkan dunia ini harus sesuai dengan yang tertulis di dalam Taurat, yang tertulis di dalam Mazmur, yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, bukan tertulis di perjanjian baru. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, endingnya, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kalau penyaliban itu ada nubuatan kebaikannya, kalau penyaliban itu ada nubuatan untuk kemaslahatan manusia, kalau penyaliban itu manfaatnya positif, kalau nubuatan penyaliban itu ada, lalu kenapa Yesus mengatakan celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan? Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Harusnya sebaliknya. Kalau penyaliban itu mengakibatkan keselamatan, maka harusnya Yesus mengatakan begini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang akan tertulis tentang dia. Dan berbahagialah orang yang olehnya anak itu diserahkan. Adalah lebih baik jika orang itu kemudian dilahirkan untuk hidup selama-lamanya. Ini tidak. Yesus malah mengutuk. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang buruk, tidak mendatangkan satu kebaikan. Karena pelaku-pelaku penyaliban dikutuki oleh Yesus. Bahkan dalam Yohanes 6 nomor 70,
bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang, dan satu di antaramu adalah iblis. Harusnya kalau penyaliban itu adalah keselamatan untuk manusia, harusnya Yesusnya mengatakan, bukankah aku yang memilihmu yang 12, dan satu di antaramu adalah malaikat penyelamat. Nah itu baru. Ini tidak. Yesus mengutuk. Dia katakan muridnya sebagai iblis. Ini indikasi yang sangat kuat bahwa penyaliban itu adalah rekayasa iblis yang kemudian dijadikan oleh penganut ajaran paganisme sebagai simbol keselamatan. Maka dijuallah Yesus